cuaca yang tidak memungkinkan, di sini terjadi hujan deras, saya bersama tim dan juga Bapak Abdurrahim dan Bapak Suroto memutuskan untuk menunda perjalanan kami ke petilasan yang ada di atas. Dan Tribuners tetap saksikan acara sisi lain karena kami juga akan melakukan perjalanan untuk menelusuri situs-situs budaya yang ada di Kaltim. Demikian Tribuners sisi lain kali ini, sampai jumpa. Hai Tribuners, kembali lagi bersama saya Bella di sisi lain. Nah Tribuners, setelah keberangkatan tim sisi lain terkendala oleh karena cuaca pada edisi lalu, kali ini saya bersama dengan Mbah Suroto akan mengajak Tribuners untuk berkunjung ke petilasan serta Gua Jepang yang berada satu lokasi dengan makam Aji Kemala. Yuk ikuti perjalanan kami. Mari. Oke Pak Abdurrahim, minggu lalu kan kita sudah datang ke makam Aji Kemala nih. Dan juga ternyata di lokasi tersebut ada makom atau petilasan. Nah kira-kira bisa nggak Bapak jelaskan perbedaan makam dan makom itu apa sih? Sebenarnya sih makom ini mungkin lebih banyak bahasa-bahasa ini baru muncul saat sekarang aja. Oke. Kalau dulunya bahasanya itu hanya petilasan. Petilasan itu ataupun sekarang disebut dengan makom, artinya itu hanya tempat persinggahan. Oke. Jadi mereka petilasan itu mereka tidak menetap, tidak menetap. Beda dengan makam Aji Kemala. Oke. Artinya beliau memang menetap di situ dan wafatnya di situ menurut fakta sejarahnya seperti itu. Jadi kalau petilasan itu hanya perjalanan saja. Oke. Ada satu memang menurut beberapa cerita, ada satu cerita ketika Kudungga sebelum ke Muarakaman, itu mampir di Manggar. Oke. Nah cuman memang kita tempat mampir beliau kita belum dapat. Oke. Jadi itulah yang disebut dengan petilasan. Seperti itu yang kami ketahui. Nah, oke. Dan kebetulan juga di lokasi makom tersebut ada yang namanya Gua Jepang ya Pak ya. Nah, kira-kira Gua Jepang dan makam Aji Kemala serta petilasan itu sendiri sebenarnya ada hubungannya nggak sih? Atau hanya kebetulan berada di lokasi yang sama? Secara kalau menurut cerita sih itu hanya sebuah kebetulan. Jadi tidak ada hubungan. Kalau bicara makom dengan petilasan itu bicara lebih banyak kentalnya itu kepada leluhur. Oke. Atau kepada kesultanan. Tapi kalau bicara gua itu lebih cenderung kepada bicara tentang pergerakan perjuangan kemerdekaan. Oke. Mungkin pada saat itu ya Belanda juga lebih banyak hilir mudiknya, membawa tanker-tanker kapal yang berasal dari BPM yang sekarang Pertamina. Oke. Nah, Jepang lebih nyaman mengintai mungkin di Gunung Kemendur. Oke. Kemendur itu asal kata commander. Oh. Karena lidah jadi kemendur. Kemendur, oke. Seperti itu. Berarti memang kebetulan berada di tempat yang sama dan Di memiliki wilayah. nilai sejarah yang berbeda gitu. Iya, Oke. seperti itu. Nah kalau untuk penemuan Gua Jepang ini sendiri, lebih dulu mana sih Gua Jepang ataukah makam Aji Kemala untuk penemuannya nih Pak? Bentuk penemuan lebih dulu sebenarnya gua Jepang. Oke. Gua Jepang. Karena gua Jepang itulah yang banyak diceritakan. Iya. Sementara pada saat itu makam Aji Kemala sendiri ya ada cerita, cuman orang nggak tahu di mana sih. Oke. Gitu. Tapi kalau gua Jepang orang tahu cerita tapi tahu tempatnya di mana gitu. Oke. Nah, kebetulan Mbak Suroto di situ dari sejak tahun 78 jadi beliau lebih banyak menguasai itu. Cuman memang mungkin cerita perjuangan pergerakan itu mungkin kita perlu juga menanyakan kepada orang-orang tua kita yang masih ada di veteran-veteran. Mungkin beliau bisa bercerita tentang perjuangan pergerakan itu. Mungkin kita akan menelusuri ke sana nanti, Mbak Bella. Berarti ini separuhnya ada yang ini ya? Rusak kan.
Mm-mm. yang aslinya. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Dulu lah peninggalan dulu. Oh, berarti di bawah itu nggak ada tangga sebenarnya ya, cuma di sini doang. Sampai bawah, bekasnya sampai bawah. Oh. Jadi ya sini sana cuma kan ya tenaga lah buat Mm-mm. banyak. Oke. Ini kalau yang Heeh. udah zaman dulu lah. Oke. Ya Mbah, hati-hati. Kita ke sebelah mana nih Mbah? Oke. Berarti ini tempat pertemuan ya? Nah Mbah, kalau boleh tahu ya ini tempat apa ya? Kalau ini Mbak, kalau bilang orang sekarang zaman meeting, kalau untuk pertemuan semua di sini. Oke. Yang Mm-mm. ya, terus kalau kita lihat sebelum pasar pendidikan Oke. yang di belakang Mbak ini nanti kan di sana tempat pangeran yang dari Majapahit. Oke. Ada Oke. pengakuan beliau yang dari Kacamata. Mm-mm. Nah Mbah, kalau tempat yang ini apa Mbah? Kalau ini Mbak, pengakuan beliau Oke. cara goibnya itu Mhm. gurunya Kacamata ya Oke. sering yang dia nyebut Resi Mhm, Resi mhm. Kumboyoni kah Kumboyono Mhm. itu dia bilang Mhm. duduknya sini lah Patih Kacamata itu sering juga datang ke sini. Oke, ini kenapa warna kainnya kuning Mbah bukan warna lain? Ya tandanya itu aja dia minta. Oh, memang Pasti memang tanah inginnya kuning. warna Nah, kainnya warna Yang kuning. ada ini kuning bukan daerah apa itu Kalimantan kah? Oke. Kalau kuning itu menunjukkan dia dari kerajaan. Oh, oke, oke. Kalau hijau Mhm, mhm. Muslim bilang. Mhm, mhm. Kalau lihat di sana juga sebenarnya ada jalan setapak ya? Ada banyak kalau ke sana sebetulnya cuma medannya masih susah. Oh iya, Belum oke. kita bersihin berapa. Mhm. Kalau nikung sana ya itu malah Oke. banyak batu yang lebih besar-besar dari yang ada ini. Mhm, mhm, mhm. Berarti di sana atas juga ada masih ada Ya, ya, Mbah? itu yang di sebelah atas itu tempat Pangeran Hatikusumo. Ayo Oke. kita nanti lihat Oke, mampir ayo ke situ. kita ke atas, Ayo. Mbah. Bilangkan tadi Oke. yang ini petilasan Mhm. makom atau petilasannya pengakuan beliau ini yang dari Majapahit yaitu Iya. Pangeran Hatikusumo. Mhm, mhm. Ya beliau bilang duduk di sini mulai tahun kalau nggak salah dia tidak ngomong itu 1412 Oke. dia udah tinggal di sini dia Mhm, bilang mhm. ya itu ada batu segala itu Oh, duduknya beliau. oke. Berarti di sana masih Di ada sana lagi, Mbah? ada Oke. yang digambar oleh Pati Tempo hari itu dari Mhm. Datuk Sakti ada Mhm. di depannya bangkernya Jepang. Oke. Wah Jepang bilang orang-orang. Oh, ayo kita ke sana kalau Ayo. gitu, Mbak. Ayo. Ini dua gua Nah ini Jepang. bangker Jepang bilang orang Oke. buat Jepang. Heeh. Yang situ juga petilasan atau makam Oke. yang
ngakunya dia Datuk, namanya Datuk Sakti. Mhm. Jadi gitu. Tapi kedua ini tidak ada hubungannya Mbah atau bagaimana? Sama aja, jadi satu. Oke. Heeh. Nah kalau untuk gua Jepangnya sendiri Mbah di dalam itu ada apa ya? Dia kosong, ditutup, Oh, nggak bisa iya. masuk ke dalam. Oke. Kalau anunya ya panjang itu sampai di atas sana. Mhm. Kalau ceritanya orang-orang, kita sendiri belum tahu ya. Di dalam bunker ini ada 400 tentara Jepang yang Oke. meninggal di dalam, yang mati lah. Mhm. Kalau yang luar ini banyak ini bangsa kita. Kalau ini ngomong secara Iya. goib semua. Tapi Kalau- belum ada yang pernah masuk ke sini Mbah. Banyak, tapi itu hanya letter L aja, sedikit aja yang masuk. Oh gitu. Nggak apa-apa kalau anu kepingin masuk. Di dalamnya berarti batu ya? Iya, tutup Gua. semen sudah. Oh ditutup semen model sama siapa bunker. itu Mbah? Kemungkinan ya pemkot, Pemkot lah, atau Oke. kalau enggak ya dari Kodam. Oh Itu. biar tidak ada yang masuk ke Hmm, dalam ya? Memang semua ditutupin, Pak. Oke, berarti ini dangkal saja lubangnya di Dangkal dalam. aja ini letter L masuk sudah ditutup buntu. Oke, itu ditutupnya tahun berapa Mbah? Tahun 70-an kalau nggak salah itu, Pak. Oke, ya. Nah kalau yang di sebelah situ, itu apa Mbah? Ini petilasan Mm-mm. atau makom. Oh sama seperti yang di bawah tadi ya? Seperti yang tempat Pangeran Atikusumo tadi. Oke, ya. Ini pengakuan beliau. Mhm. Panggilannya hanya panggilan aja itu Datuk Sakti. Oke. Kalau kepingin tahu nanti dia bilang, tak bilangi sendiri. Nah, Mm-mm, gitu. mm-mm. Oke. Jadi tempat beliau di situ. Oh. Berarti di bawah sudah tidak ada lagi ya Mbah? Enggak ada sudah. Oke. Cuma 3 ini lingkupnya. Mhm. Kalau dipikir ya semua itu ada, Mbak. Cuma kita enggak. Nggak tahu Ngambil, ya, mm-mm. betul ya. Yang mengaku ada di sini itu aja. Oke. Kalau mau kepingin lihat ke dalam, Mhm. tapi gelap. Oh, oke. Tak bukakan aja ini. Hanya letter L aja kok. Mau masuk letter L aja kalau mau masuk nggak apa-apa. Nah, jadi Tribuners, salah satu tim kami coba untuk masuk ke dalam gua Jepang ini dan melihat kondisi di dalam sana. Tapi seperti keterangan yang sudah diberikan oleh Mbak Suroto tadi, memang di dalamnya sudah ditutup ya, Mbak? Udah ditutup. Oke, Nah, ditutup. jadi, nanti orang sembarangan masuk yang kita khawatir ya gasnya atau Oh ada iya, binatang betul anu sekali. yang liar gitu. Betul. Jadi pemerintah lah yang nutup pokoknya. Oke. Kalau ya banyak memang panjang. Oh, oke. Kalau ceritanya itu 400 tentara Jepang yang tidak ada yang meninggal di dalam ini. Nah, untuk saya sebenarnya masih penasaran sih soal gua Jepang ini. Itu kan sebenarnya seperti gua ya, lubang ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira di waktu sebelumnya atau mungkin waktu yang akan datang, akankah ada ataukah pernah ada ekspedisi atau eksplorasi yang dilakukan terhadap gua ini sendiri Pak? Dan kira-kira isinya apa sih sebenarnya? Kalau ekspedisi eksplorasinya belum ada. Oke. Kalau isinya, artinya konon ceritanya ya masih ada benda-benda, masih ada mobil jeepnya, masih ada Oke. ini itu. Nah juga konon ceritanya gua itu tembusannya itu di Banua Patra, Oke. pinggir laut. Mhm. Jadi banyak cerita tentang pergerakan perjuangan, cuman namun bunker-bunker itu sedikit sekali kita dapat tentang sebuah cerita itu secara utuh. Itu. Oke, berarti sejauh ini belum ada ekspedisi ya untuk gua Jepang itu sendiri. Untuk ekspedisi secara khusus belum ada, cuman memang beberapa waktu yang lalu sebelum bulan puasa kami pernah melakukan kerja bakti di sana untuk pembersihan. Pembersihan wilayah gua itu, bunker itu. Memang ada rencana kami untuk mencoba masuk ke dalam. Oke. Tapi itu pun ya kita harus koordinasi dulu dengan pihak-pihak yang berwenang atau yang terkait.
Seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, kalau misalnya bisa kita perhatikan dengan baik ya, sepertinya di daerah Gunung Komendur itu banyak sekali bukti-bukti sejarah ya kan Pak. Nah, salah satunya juga ada tentang Pulau Tukung. Nah, mungkin adakah hubungannya antara makam Aji Kemalain dan Pulau Tukung yang ada di bawahnya Pak? Tadinya itu menjadi satu kesatuan. Oke. Menurut saya pun mendapat cerita itu dari salah satu mantan pimpinan Balikpapan. Oke. Pimpinan kita di Balikpapan. Jadi beliau sempat menurunkan tim geologi ke wilayah itu. Jadi ternyata Pulau Tukung yang ada di laut sama daratan yang ada di darat yang ada sekarang, ada jalan, ada Gunung Kemendur, itu menjadi satu kesatuan. Oke. Karena itu ada abrasi laut sehingga terpisah. Tapi kalau menurut semua itu hanya mendapat cerita dari teman-teman yang biasa diving, orang-orang diver itu. Iya. Itu ada semacam urat, masih ada ikatan ke darat itu melalui batu yang ada di Pulau Tukung itu masih mengikat ke darat. Oke. Sampai saat ini. Itu menurut cerita teman-teman seperti itu. Jadi menurut pemerintah Kota Balikpapan sendiri itu adalah satu kesatuan yang ada abrasi air laut hingga itu menjadi terpisah. Jadi seperti itu. Berarti memang di daerah Gunung Komendur dan juga Pulau Tukung itu sampai sejauh ini belum ada fakta yang dapat kita temukan ya Pak, seperti itu. Berarti memang ini untuk bisa jadi bahan studi selanjutnya seperti itu Pak? Bisa saja, bisa saja. Jadi untuk Pulau Tukung sendiri itu ada cerita legenda dari Kutai juga ada, dari Pasir juga ada. Jadi cerita legenda itu artinya hanya dua suku itulah yang bisa bercerita tentang Pulau Tukung atau bicara tentang Balikpapan. Tadi saya bilang banyak tentara Jepang di dalam, di luar sini juga banyak. Ada yang ya dibilang ibu ya udah tua ya nenek lah. Itu sering, kadang yang tahu menangis dia. Kalau ditanyain kenapa, aku itu kasihan lihat bangsaku dianiaya sama ya tentara Jepang lah. Ya beliau ini disampaikan banyak Mbak di luar sini. Jadi ya nggak apa-apa, tapi kita kan udah permisi semua, gitu nggak apa-apa. Oke, mungkin bisa ditutup lagi Mbak? Iya, kalau sudah kan? Iya. Nah, kalau di sini sendiri Mbak ada apa ini? Karena tampaknya, masih ada ada bangunan. bekas ini Mbak, bekas bak ke apa itu, mungkin peninggalan Jepang ini. Iya. Tapi pipa turun itu Betul, sampai ke bawah itu ada. Jadi Ini karena bentuk kotak ya Mbak ya? Ya kayak ini kan model siring-siring bunker ini. Oke. Berarti sebenarnya di bawah sana masih ada lagi ya Mbak? Udah nggak ada kelihatan. Oke. Berarti cuma sampai di sini saja? Hanya terap-terapan gini aja. Oke. Siringan lah. Kalau bunker Jepang ini ya panjang ke sana. Cuma ya itu nggak kita bersihin, belum ada waktu. Dari beliau ya ini nggak boleh dipotong sama koinnya. Oke. Berarti kayu pohon-pohon di sini memang sudah lama sekali ya? Iya, di sini? udah mulai dulu ada ini. Oke. Kalau ini memang sering orang-orang, ya ini pas kalau turun di tempat itu Siti Mariam itu. Oke, kalau turun dari sini? Kalau turun langsung kurang pas di belakangnya makam. Oke, mungkin ada yang terlupakan sedikit, mohon maaf saya hilap. Iya, tidak apa-apa. Banyak menjadi pertanyaan orang banyak, masyarakat Balikpapan khususnya tentang makam yang ada di Pulau Tukung, tentang makam yang ada di Kemendur, termasuk yang di bawah Kemendur sendiri, yang itu persis di pinggir poros jalan pelabuhan. Menurut cerita dari
pihak kesultanan sendiri bahwa memang di pulau itu kosong dan tidak ada makam. Oke. Entah siapa yang menimbulkan makam di sana, masyarakat-masyarakat terdahulu dari sejak tahun kalau nggak salah 50 apa 60 itu. Jadi ada beberapa masyarakat memang di pelabuhan itu juga sempat cerita. Itu karena ada yang muncul, dia bilang di sekitar antara 60-70 itu muncul makam di situ. Oke. Nah, itu secara hierarki tidak ada hubungan. Oke. Dan cerita dari kesultanan sendiri pun itu tidak ada. Nah, terus dari pihak Siti Mariam yang di bawah makam itu, yang di samping jalan poros pelabuhan, itu menurut cerita para orang tua yang mempunyai keilmuan, itu ada persahabatan antara Aji Kemala dengan Siti Mariam tadi. Jadi sifatnya hanya persahabatan saja. Oke. Tidak lebih dari itu. Berarti memang sebenarnya belum ada sejarah atau bukti gitu yang menunjukkan sebenarnya Siti Mariam itu siapa gitu. Kalau cerita dari para habaib, para saripah, bahwa itu adalah keturunan Arab. Oke. Namanya Saripah Siti Mariam, Alidrus. Beberapa teman-teman dari Rabitoh Balikpapan juga sempat artinya menyampaikan itu. Jadi hanya sebuah persahabatan yang yang mungkin kita juga nggak pernah tahu. Tapi kalau cerita-cerita orang tua itu bahwa Aji Kemala juga wafat dalam kondisi bujangan. Oh, oke. Ini juga bujangan gitu. Iya. Artinya kita juga falling in love pada saat itu juga kita nggak tahu. Itu. Berarti hanya sejauh persahabatan hubungan. Persahabatan saja. Cuman memang fakta yang tertulis memang hampir hanya sedikit yang kita dapat. Oke. Hanya sedikit sekali. Itu faktanya. Mbah, tadi kan kata Mbah kalau kita turun langsung ke bawah dari sini itu langsung menuju makam Siti Mariam ya? Iya. Nah, Siti betul. Mariam itu siapa sih, Mbah? Nah itu juga kita kurang jelas, kalau beliau sendiri mengaku dia itu lebih muda dari yang di sini, yang ya pangeran lah. Grupnya di atas ini lebih muda, dia di sana, nggak tahu asal usulnya dari mana, kita belum jelas juga. Berarti kalau selain jalan dari sini kita bisa ke makam Siti Mariam itu dari jalan mana lagi, Mbak? Jalan raya nggak bisa ini juga buntu, orang-orang yang nekat-nekat aja lah, yang seringan itu. Berarti kalau jalan ke sini itu jalan kalau menuju ini keluar? udah, iya menuju keluar. Ya seperti ini kan swadaya pengunjung. Iya. Pelan-pelan kita ini. Ya. Ya itulah aku minta itu sebetulnya dari Gimana? dari pemerintah, ada perhatian ya untuk jalan-jalanan ini. Pokoknya ya dirawat lah ini untuk melestarikan. Ya betul, cagar budaya ini kan, budaya betul. Ya kan juga sudah tempoh hari dari Dignas sudah ada bantuan nyiring sedikit. Ya. Berarti bahannya ditarik pakai manusia dari bawah ini? Nggak bisa berobat, nggak bisa. Ya, kita bukan jelekin dari adat kita juga ada. Iya bantuan betul apa-apa sih. ada. Orang kurang perhatian juga ya sama cagar ini. Aku pikir nggak ada semua perhatian. Beliau Aji Kemala bermalu nggak bisa masuk. Berarti Aji Kemala itu nggak, maksudnya beliaunya meninggalnya wafatnya muda ya, Mbak ya? Nggak punya Masih sempat muda. keturunan ya? Iya itu. Tapi nggak ada ceritanya Mbak dia mau wafat karena apa? Sakit kah? Enggak mau cerita dia. Tidak begitu. Kalau nggak salah umurnya masih muda, orangnya 30-an ada mungkin. 35-an kurang lebih. Kalau area Gunung Kemendur ini, bilang goibnya ya memang tempatnya sudah.
sarangnya semua ya campur. Iya betul. Kebetulan juga saya sempat menyimpan Oke. sebuah buku dari teman-teman, khususnya dari pemerintah Provinsi Kaltim yang sudah sempat menunjuk Total Indonesia untuk melakukan riset tentang sejarah Kutai secara menyeluruh. Dimulai dari Muara Kaman dengan kerajaan Kudungganya sehingga pergerakan bangsa-bangsa yang ada di wilayah Nusantara. Mungkin buku ini sebagai salah satu sumber, sebagai pengantar kita bahwa kita menjadi satu bangsa yang tidak lupakan sejarah, menjadi satu kekuatan untuk mengemas bangsa ini atau negara ini ke depan seperti apa dengan tidak meninggalkan ajaran-ajaran leluhur yang adiluhur. Nah, saya coba titipkan ini kepada Mbak Bella yang mewakili Tribun Kaltim. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat, menjadi satu sumber fakta yang bisa selalu dikembangkan oleh Tribun Kaltim khususnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Mungkin sebelum saya sampaikan, saya coba berikan sedikit coret-coretan supaya kenang-kenangannya tidak terlupakan. Gitu. Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan untuk semuanya. Amin. Saya serahkan sama Mbak Bella ya. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Siap. Nah, itu dia Tribuners perjalanan sisi lain kali ini dalam edisi Makam Aji Kemala, Makom atau Petilasan serta Gua Jepang. Tribuners, saya Bella beserta dengan tim sisi lain dan juga Mbah Suroto. Kami pamit undur diri dulu dan jangan lupa untuk menyaksikan program sisi lain berikutnya. Sampai jumpa, ya Mbah. Yo.